meteorologi merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Bangunan ini berfungsi sebagai pelindung dan penyimpan instrumen meteorologi terhadap hujan dan radiasi panas langsung dari luar, yang mana tetap membiarkan udara untuk bersirkulasi bebas di dalamnya. Tujuan dari sangkar meteorologi adalah untuk menyediakan lingkungan standar untuk mengukur suhu, kelembapan, titik embun, dan tekanan atmosfer. Hawk jug, alat ini berbentuk seperti kail. Alat ini berguna untuk menghitung tinggi pada panci penguapan. Untuk mengukur tingginya, letakkan hawk jug pada tempatnya, atau still well. Setelah diatur supaya ujung tali berada tepat pada permukaan air, setelah itu baca skala yang tertera pada hawk jug. Yang kedua, still well. Alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan hawk jug dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. Yaitu penakar hujan. Fungsi dari alat penakar hujan yaitu untuk mengukur dan mendapatkan jumlah curah hujan pada satuan waktu tertentu. Sedangkan cara menggunakannya yaitu ke satu. Saat terjadi hujan, air masuk ke dalam corong penakar. Air yang masuk ke dalam penakar dialirkan dan dikumpulkan di dalam tabung penampung. Dan yang ketiga, pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur. Dan yang terakhir, apabila jumlah curah hujan yang tertampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua. Dan ini adalah gambar dari alat penakar hujan. Tentang alat BMKG yaitu High Volume Air Sampler HVAS. Alat ini berfungsi untuk mengambil contoh uji partikel di udara ambien dengan metode analisis dengan menggunakan metode gravimetri dan untuk pengamatan SPM atau Suspended Particle Meter dalam menunjang pemantauan kualitas udara oleh BMKG. Cara kerja alat ini yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang. Sebelum dan sesudah sampling di samping itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapat konsentrasi debu tersebut. Alat yang kedua yaitu lysimeter, berfungsi untuk mengukur jumlah evapotranspirasi pada bidang tanah bervegetasi secara langsung. Cara kerja lysimeter, pada jam 7 pagi disiram merata sejumlah 8 liter air. Pada jam 7 hari berikutnya, jam 7 pagi hari berikutnya, setelah 24 jam dari sebelumnya itu diukur kembali melalui keran-keran. Jumlah air yang diukur selama 24 jam tadi merupakan hasil dari evapotranspirasi. Alat yang berikutnya itu thermohygrograph. Thermohygrograph merupakan alat gabungan dari termograf dan hygrograph. Alat ini memiliki fungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara otomatis. Cara kerjanya yaitu alat ini memiliki perbedaan mulai logam putih dan logam hitam. Alat ini dipasang di dalam sangkar agar tidak terkena sinar matahari atau hujan dan angin secara langsung. Alat ini mempunyai sensor rambut yang dapat mengembang untuk mengetahui temperatur dan mencatat secara otomatis. Jika temperatur naik, sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke atas, dan begitu juga sebaliknya. Jika temperatur turun, sensor rambut akan menggerakkan tangkai pena ke bawah. Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembapan nisbi udara. Bila udara lembab, rambut mengembang, menggerakkan engsel, diteruskan ke tangkai pena sehingga tangkai pena naik. Begitu juga sebaliknya. Panci penguapan. Panci penguapan berfungsi untuk melihat penguapan air selama 1 hari yang diamati pada setiap jam 7 pagi setiap harinya. Dan di dalam panci penguapan terdapat termometer apapun yang fungsinya untuk melihat suhu maksimum dan minimum air dalam sehari. Cara penggunaan panci penguapan ini yang pertama, baca termometer air, lalu amati kecepatan angin selama 2 jam. Setelah itu, pasang alat pengukur tinggi di atas still well. Setelah itu, putar skrup pengatur pada hook gauge secara perlahan-lahan sampai ujung jarum menyentuh permukaan air. Setelah itu baca skala tinggi yang ditunjukkan. Penakar hujan otomatis. Alat ukur hujan otomatis adalah alat penakar hujan yang mekanisme pencatatan hujannya bersifat otomatis atau dengan merekam. Dengan penggunaan alat ini dapat mengukur curah hujan tinggi maupun rendah, selang periode waktu tertentu juga dapat dicatat, dan lamanya waktu hujan. Dengan demikian, besarnya intensitas curah hujan dapat ditentukan. Cara penggunaan alat ini yaitu saat air hujan terukur setinggi 10 mm, maka slip horn di dalam alat mengeluarkan air dari tabung penampung dengan cepat dan otomatis. Setelah itu, alat siap mengukur lagi. Tentang Gamber's Focus, yaitu
adalah alat yang digunakan untuk mengukur lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu yang dapat dinyatakan dalam satu waktu atau persen. Prinsip kerja dari Chambers-Stokes ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang telah dimasukkan dalam mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini yang disebut sebagai lamanya penyinaran matahari bersinar dalam satu hari dalam 1 jam atau menit. Cara kerjanya yaitu Chambers-Stokes diletakkan di ruangan terbuka dengan fondasi boten di bawahnya. Alat ini diletakkan di ketinggian 120 cm. Lalu alat ini akan menyerap sinar matahari lalu memfokuskannya pada satu titik pada kertas bias. Lalu fokus cahaya tersebut akan membakar kertas bias. Efeknya tidak seperti kertas yang terbakar api, akan tetapi hanya memberikan efek berlubang pada kertas. Lalu kertas bias terbakar dapat menunjukkan lamanya intensitas matahari. Lamanya intensitas matahari dapat dilihat dari skala jam yang tersedia di kertas bias. Lalu panjangnya lubang pada kertas bias disinkronkan dengan skala jam, maka kita dapat melihat berapa lama cahaya bersinar. Yang kedua itu cup counter anemometer, yaitu adalah merupakan pengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Nama alat ini berasal dari kata Yunani anemos yang berarti angin. Cup counter anemometer terdiri dari 3 bagian, yaitu 3 bagian buah mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi sudut 123 derajat. Kedua counter, yang ketiga tiang. Cara kerja cup counter anemometer yaitu mangkok baling-baling akan berputar terdorong oleh hembusan angin. Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka counter. 3 kali putaran penuh pada counter akan bertambah sebesar 0,01. Yang ketiga itu termometer minimum rumput, yaitu berfungsi mengukur suhu terendah minimum pada permukaan tanah yang berumput maupun yang tidak pada suatu periode pengamatan. Cairan yang digunakan pada termometer ini yaitu cairan alkohol. Komponen-komponen yang terdapat pada termometer minimum rumput yaitu termometer minimum, kedua pegangan termometer, ketiga ground rod, keempat protection screen. Cara kerja termometer minimum rumput yaitu prinsip kerja termometer ini yaitu jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala lebih kecil. Begitu pula sebaliknya. Termometer maksimum dan minimum. Umumnya termometer maksimum dan minimum itu adalah alat untuk mengukur maksimum dan minimum dalam jangka waktu tertentu. Termometer dipasang dengan alat penunjuk skala yang terletak di atas permukaan air raksa. Termometer jenis ini pertama kali diperkenalkan oleh James Six Bellany yang kemudian lebih dikenal dengan termometer maksimum minimum Six Bellany. Termometer maksimum minimum bekerja dengan adanya katup pada leher tabung dekat bohlam. Saat suhu naik, air raksa didorong ke atas melalui katup oleh gaya pemuaian. Saat suhu turun, air raksa tertahan pada katup dan tidak dapat kembali ke bohlam, membuat air raksa tetap di dalam tabung. Fungsi temperatur maksimum ini ialah termometer maksimum berfungsi untuk mengukur suhu maksimum yang terjadi dalam satu hari dan diamati setiap jam 12 UTC atau jam 19 WIB. Hasil baca suhu maksimum harus lebih tinggi atau serendah-rendahnya sama dengan suhu udara hasil pembacaan dari termometer bola kering yang tertinggi pada dari yang bersangkutan. Temperatur minimum fungsinya ialah termometer minimum berfungsi mengukur suhu minimum yang terjadi dalam satu hari dan diamati setiap jam 00 jam 12 malam UTC atau jam 7 WIB. Hasil baca suhu minimum harus lebih rendah atau setinggi-tinggi sama dengan suhu udara hasil pembacaan dari termometer bola kering yang terendah pada hari yang bersangkutan. Di sini satu lagi saya akan menjelaskan tentang termometer tanah gundul. Yaitu termometer tanah gundul memiliki prinsip yang hampir sama dengan termometer biasa. Hanya bentuk termometer dan panjang termometernya yang berbeda. Pengukuran suhu tanah lebih teliti daripada suhu udara. Termometer tanah gundul umumnya mengukur suhu tanah pada kedalaman 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm. Jenis alat disesuaikan dengan kedalaman yang akan diukur. Anemometer adalah perangkat yang memainkan peran penting di area meteorologi, memungkinkan pengukuran intensitas angin. Yang paling umum terdiri dari sistem bilah kecil dan pada ujungnya bak kecil yang dibiarkan bersilasi ketika angin tertiup
dengan demikian melempar hasil ke dalam perangkat fungsi dari anemometer. Cukup terbatas dan bukan termasuk ke dalam alat yang cukup multifungsi. Fungsinya pun hanya sebatas akan hal yang berhubungan dengan angin dan cuaca. Fungsi dari anemometer adalah untuk mengukur tingkat kecepatan angin, dapat digunakan sebagai alat dalam melamar atau memperkirakan meramal atau memperkirakan cuaca pada hari berikutnya. Yang ketiga, untuk memperkirakan tinggi besarnya gelombang laut. Fungsi dari anemometer yang satu ini dipergunakan oleh para nelayan dan orang yang bekerja di kapal, baik kapal pesiar ataupun kapal biasa. Yang keempat, untuk memperkirakan kecepatan arus laut yang dapat dimanfaatkan saat berlayar. Dan kelima, untuk memperkirakan arah dari arus laut. Fungsi yang satu ini juga bermanfaat bagi pelayaran. Dan yang keenam, mengetahui besarnya tekanan angin. Cara kerja pengoperasian atau menggunakan anemometer secara umum. Anemometer bekerja dengan menghitung kecepatan angin berdasarkan rumus tertentu, yaitu keliling atau panjang putaran dikalikan jumlah putaran dibagi persatuan waktu detik. 1. Anemometer harus diletakkan di ruangan terbuka dengan posisi vertikal. Selain itu, letakkan penyangga agar anemometer bisa berdiri dengan stabil. Yang kedua, saat angin bertiup, maka baling-baling pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah mata angin. Yang ketiga, putaran baling-baling tersebut terhubung dengan dinamo yang kemudian diubah menjadi arus listrik yang besarnya sebanding dengan kecepatan putaran baling-baling. Yang keempat, arus listrik akan diteruskan menuju konter dan sistem pada konter mengubah besaran arus listrik menjadi angka yang menunjukkan kecepatan angin. Dan yang keempat, saat angin bergerak kencang, maka putaran baling-baling akan semakin cepat dan angka yang ditunjukkan pada konter juga semakin meningkat. Sebaliknya, ketika laju angin melemah, maka putaran baling-baling akan melambat dan angka pada konter juga menurun. Termometer tanah berumput berfungsi untuk mengukur suhu pada tanah yang gundul. Keterangan ke dalam 0 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah perapian yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Cara kerja termometer tanah berumput, cara kerjanya sama dengan termometer tanah biasa. Namun, hanya bentuk dan panjang termometernya yang berbeda. Pengukuran suhu tanah lebih teliti daripada pengukuran suhu tanah tidak berumput. Perubahannya lembat sesuai dengan sifat kerapatan tanah yang lebih besar daripada udara. Termometer tanah berumput dan termometer tanah gundul umumnya mengukur suhu tanah pada kedalaman 5 cm, 10, 20, 50, dan 100 cm. Jenis alat yang disesuaikan dengan kedalaman yang akan diukur. Termometer tanah untuk kedalaman 50 cm dan 100 cm. Termometer tanah berumput dilengkapi dengan termometer minimum rumput yang berfungsi untuk mengukur suhu minimum saat adanya embun di pagi hari, yaitu sekitar pukul 7. Sedangkan pada termometer lainnya diukur pada 7.55 dan 13.55, 17.55 waktu setempat.